sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hakim konstitusi ada 9 orang. Dan rekrutmen dari hakim-hakim tersebut selalu mengacu pada prinsip keseimbangan antar cabang kekuasaan negara. Karenanya dari 9 hakim konstitusi yang ada, semuanya berasal dari cabang kekuasaan yang berbeda. 3 dari unsur eksekutif, 3 dari unsur legislatif, dan 3 dari unsur yudikatif. Salah satu dari 9 hakim konstitusi tersebut adalah Dr. Akil Mukhtar SH.MH. Beliau berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pemirsa, bagaimana kiprahnya sebagai hakim konstitusi? Saya Rahma Sarita dalam MK Files akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sosok Dr. Akil Mukhtar SH.MH. Salah satu dari 9 hakim yang dimiliki Mahkamah Konstitusi saat ini adalah Dr. H.M. Akil Mukhtar SH.MH. Akil merupakan hakim konstitusi yang berasal dari jalur Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dalam memimpin persidangan, Akil Mukhtar kerap menghidupkan suasana dengan kalimat-kalimat yang tajam, diselingi humor, dan tidak jarang menjadi sangat tegas. Dengan gayanya itu, Akil Mukhtar seakan menunjukkan sebagai sosok hakim yang memiliki gaya berbeda dengan hakim kebanyakan. Ya, pada dasarnya saya orangnya senang guyon juga ya. Senang guyon, lalu yang kedua itu persidangan di MK itu kalau kita terlalu formal itu kan bisa membosankan juga karena berhari-hari kita itu melakukan persidangan. Misalnya perkara pemilu kada itu kan orang datang dari seluruh wilayah Nusantara ini dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, kadang-kadang memang ada yang lucu-lucu juga. Kan kadang-kadang kan kalau orang dari kampung itu dia merasa tegang, ya kita guyon-guyon lah, tetapi tetap dengan menjaga kehormatan persidangan, tata tertib sidang tetap. Buat saya ya untuk membunuh kebosanan sajalah dalam memimpin sidang, tegas tapi santai dan tetap tertib itu sesuatu yang datang tidak dengan sendirinya karena kita kan juga punya latar belakang ketika muda berorganisasi, biasa juga kita memimpin rapat, memecah kebuntuan. Sebelum terpilih sebagai hakim konstitusi, Akil Mukhtar merupakan politisi Partai Golkar yang populer. Karir politiknya dimulai dari daerah. Ketika reformasi bergulir tahun 1998, ia bergabung dengan Partai Golkar dan terpilih sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Provinsi Kalimantan Barat. Akil lalu duduki pengurusan teras Partai Golkar. Setahun kemudian, ia terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ia menjadi anggota Komisi 3 DPR, satu fraksi dengan Mahfud MD, anggota DPR dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Sepanjang karir politiknya di parlemen, ia berulang kali duduk di panitia khusus pembuatan undang-undang. Ia juga pernah memimpin uji kelayakan untuk Kapolri, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pimpinan Komisi Yudisial. Dr. Akil Mukhtar menceritakan pengalaman dan suka dukanya ketika menjadi anggota DPR dan menjadi pengurus partai politik. Sebenarnya tidak terpikirkan untuk menjadi orang politik pada saat itu ya. Waktu itu ya emang hiruk-pikuk peta politik nasional itu luar biasa, imbasnya sampai ke daerah juga. Saya diajak oleh mantan guru saya, lalu guru saya itu datang ke kantor saya untuk mengajak, ayolah masuk di Golkar, saya mau jadi ketua, guru saya bilang gitu. Akhirnya dengan ya udahlah bismillah, saya kemudian musdalup di provinsi, kebetulan guru saya terpilih jadi ketua, maka jadilah saya wakil ketua pada saat itu, salah seorang wakil ketua yang paling muda pada posisi itu. Itu tepatnya Oktober 97. Nah lalu Mei 98 pemilu, dan akhirnya Golkar dapat 3 kursi dari sana dan saya salah seorang yang terpilih, pendatang baru, 2 itu pemain lama. Jadi saya sendiri newcomers. Lalu ya mulailah saya menjadi anggota DPR pada tahun 99 itu. Sampai 2004, kemudian 2004 saya terpilih lagi untuk 2009. Untuk urusan hukum dan perundang-undangan, Akil memang cukup mumpuni. Sarjana hukum lulusan Universitas Pancabakti Pontianak ini, lulus kuliah ia langsung menekuni dunia pengacara.
dan pernah duduk sebagai Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN cabang Pontianak. Di dunia kepengacaraan ini, Akil memulai karirnya dari bawah, mulai dari sopir, juru ketik, hingga menyusun berkas perkara. Selanjutnya ia mengikuti ujian advokat dan lulus sebagai advokat angkatan pertama di Kalimantan Barat. Cita-citanya itu pengen insinyur pertanian ya, tapi nggak kesampaian gitu loh, nggak kesampaian ya akhirnya masuk Fakultas Hukum. Nah karena kuliahnya di Fakultas Hukum kan selesai kita sekolah itu, selesai kuliah maksudnya ya pengen jadi jaksa, tapi kan susah banget masuknya ya, kita tidak punya apapun gitu karena kita kondisinya sulit sekali ya. Udahlah teman bilang kita jadi lawyer aja, jadi pengacara gitu. Pada masa itu di daerah profesi pengacara itu atau advokat itu dianggap sebelah mata aja. Banyak sekali sebenarnya suka duka kita ketika menjadi advokat itu, apalagi kita punya kantor sendiri itu, kita yang pertama kan kita harus punya obsesi untuk kantor kita tuh menjadi besar. Punya kantor mudah, punya modal bisa buka kantor mana-mana, tapi mendatangkan klien ke kantor itu sesuatu yang susah. Bagaimana kita memanage kantor itu supaya bisa mendapat klien, karena itulah sumber kehidupan. Sukanya itu adalah ya profesi itu mandiri ya, kita tidak diatur oleh orang, maju mundur tergantung pada kita sendiri. Lawyer itu bekerjanya kan jasa itu memang harus dibayar, tetapi yang paling penting itu asal jangan menjual idealismenya, jangan menjual harga dirinya, itu yang paling penting. Yakin saja saya ketika menjadi lawyer itu, dan alhamdulillah saya kira dengan lawyer itulah saya mempunyai rezeki yang cukup. Menjadi hakim Mahkamah Konstitusi tentu sangat berbeda dengan menjadi advokat atau anggota legislatif. Ada norma-norma dan etika yang harus dijaga dan dipatuhi. Namun hakim tetaplah seorang manusia biasa yang mungkin saja bisa lalai atau terperosok karena hal-hal yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Bagaimana Dr. Akil Muhtar menjaga hal itu? Masa kecil Akil dijalani dengan penuh kesederhanaan. Bahkan ketika di sekolah dasar, ia sering terpaksa berangkat ke sekolah tanpa menggunakan sepatu. Namun di tengah kekurangan itu, ayahnya tetap meminta Akil untuk menjalani kehidupan dengan disiplin dan sungguh-sungguh. Sang ayah mendidik Akil dengan keras. Akil Muhtar lahir pada 18 Oktober 1960 di Putu Sibau, ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, sebuah kota kecil berjarak 870 km dari Pontianak. Ujang, demikian ia disapa keluarganya. Sejak di bangku sekolah dasar, kehidupan Akil sangat sederhana. Bahkan ia kadang berangkat ke sekolah dengan telanjang kaki selama setengah jam ke sekolahnya. Ia baru bersepatu kelas 2 SMP, itu pun karena diwajibkan. Itu di ibu kota kabupaten saya, di Kabupaten Kapuas Hulu, kurang lebih 860 kilo dari Pontianak, ibu kota provinsinya. Itu 4 hari, 5 malam, itu baru bisa sampai ke ibu kota provinsi. Jauh, sangat jauh, dan tingkat sengsaranya tinggi sekali gitu. Saya saudaranya 9, kita hidupnya pas-pasan, makannya dijatah. Pada saat itu Kalimantan Barat itu sedang mengalami konfrontasi dengan Malaysia, sehingga hidup kita tuh sulit lah. Saya sekolah itu SMP kelas 2 baru pakai sepatu, itu pun kena wajib. Pertama saya pakai sepatu ya pakai sepatu bot tentara itu, karena kita nggak mungkin bisa beli, dan pertama tidak ada jual di kabupaten sepatu untuk sekolah itu. Harus pesan dulu ke ibu kota provinsi yang berbulan-bulan belum tentu datang. Pergi aja ke asrama tentara itu, minta sama om-om itu sepatu bot dipotong, ya itu kita pakai sekolah. Saya kelas 2 SMP, tamat SMP saya harus ke Pontianak. Anak ke-6 dari 9 bersaudara ini sudah terbiasa tinggal jauh dari orang tua sejak kelas 2 SMP. Dan ikut dengan kakak perempuannya yang tinggal di Singkawang karena suaminya berdinas di sana. Ia lalu pindah ke Pontianak dan melanjutkan sekolah SMA Muhammadiyah. Ayah bilang kalau kamu mau sekolah, mau jadi orang lah, kira-kira begitu,
ya kamu merantau. Ayah nggak mungkin lagi membiayai kamu, saudaramu banyak 9. Ya sudah, itu bayangkan itu kita SMP Pak, kita sudah harus mandiri gitu. Kita lagi tidur, itu SD lah, kelas 4, kelas 5 gitu. Dibangunkan ayah, yuk kita jaring ikan ke sungai kan gitu, malam saya di Penaman. Ya kita pada saat itu tuh masih ngantuk Pak, ngantuk. Tapi kita kan tidak berani kalau namanya orang tua tuh sudah harus mengajak ya. Ya kita mengemudi sampan itu lah, dalam keadaan ngantuk mungkin sampannya begini-begini. Itu digoyang oleh ayah saya tuh supaya kita jatuh ke sungai. Bapak bisa bayangkan jam 2 malam kecebur ke sungai itu, basah semua, terus kita masuk lagi di dalam sampan menangis. Tapi kita tidak berani komplain kepada ayah, itu kenapa kok saya ini malam-malam dijeburin ke sungai, kalau ada buaya makan bagaimana? Jadi kita pikir, ini saya ini anak benar-benar anaknya apa anak angkat kan gitu, kok digituin. Nah selesai itu kita bersampan lagi pulang, itu ayah tuh memberi nasihat, kalau kerja itu jangan sambil tidur. Nah, jadi pesan moral yang kita tangkap itu setelah saya jadi ya seperti ini, saya berpikir orang tua itu mengajarkan itu keseriusan. Ya, selalu karena itu juga nasihat ayah kan. Kamu kerja jadi apapun, yang penting kamu harus kerja benar, serius aja. Selebihnya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitulah kira-kira. Selepas SMA, Akil tetap bersemangat untuk meraih gelar sarjana. Tetapi karena keluarga tidak punya biaya, ia memutuskan merantau. Di rantau, ia lalu bekerja serabutan. Sekolah di Pontianak, kerja serabutan untuk membiayai sekolah itu kita lakukan. Saya pernah jadi lover koran, saya pernah jadi supir serep, saya pernah jadi maklar jual motor pada saat itu. Semuanya profesi itu saya lakukan. Saya mau ujian skripsi, itu ongkosnya pada saat itu 75.000. Saya nggak punya uang Pak. Saya mau pinjam sama teman saya. Teman saya bilang, saya punya uang dari mana? Nggak ada. Tapi kalau kau mau, nanti jam 4 subuh ada yang mau berangkat, bawa video syuting itu. Mau nggak? Kamu yang drivernya. 1 hari keluar kota. Berapa? 50.000. Udah, saya mau. 50.000 itu potong makan, udah termasuk makan Pak zaman itu. Bisa saya dapat 40.000. Masih kurang 35.000 lagi. Mau ujian skripsi loh Pak. Serabutan apa akhirnya dapat. Kita ujian. Saya juga gitu sekolahnya. Jadi memang kita itu dihimpit dengan situasi yang memang di samping kita harus survive, kita jauh, hanya kemauan dan kerja keras saja yang mendorong kita untuk bisa sekolah. Go ahead menuju kota kan gitu. Apapun saya harus bisa sekolah gitu. Karena keluarga miskin ini harus berubah. Setelah menyandang gelar sarjana, Akil langsung menekuni dunia pengacara. Pekerjaan barunya itu dimulai dari menjadi sopir, tukang ketik, hingga menyusun berkas perkara. Selanjutnya ia mengikuti ujian advokat dan mewakili kantornya beracara di pengadilan Singkawang. Setelah 2 tahun berkarir, Akil membangun kantor sendiri. Popularitasnya mencuat ketika ia menjadi kuasa hukum kasus salah vonis Sengkon Karta II yang mengundang perhatian media nasional. Ketika itu saya menangani 3 orang terpidana yang dituduh melakukan pembunuhan berencana di Lembaga Pemasyarakatan Ketapang, lebih dikenal dengan seperti judulnya, istilahnya itu Sengkon Karta Jilid 2 itu. Jadi 3 orang terpidana itu namanya Lingah, Sumir, dan Pacah. Itu 3 orang petani miskin dari Ketapang dituduh membunuh. Itu mendapat perhatian ketika Abdul Hakim Nusantara masih ketua LBH bersama Albert Asibuan masih ketua Komisi 3 DPR zaman itu meninjau ke sana bersama-sama saya juga memberi atensi terhadap perkara itu. Kemudian dimuat di media nasional betul, dan sampai diterbitkan buku juga oleh Pustaka Sinar Harapan dengan judul Lingah Pacah Menggapai Keadilan. Memang repot itu karena itu salah vonis lah, salah hukum, bukan mereka pelakunya. Dan saya yakin saya bantu mereka sedemikian rupa, dan itu tanpa biaya sekalipun karena memang mereka orang miskin.
Dan saya mendapat perkara itu dari seorang wartawan. Tetapi ya itulah suka dukanya ketika kita menangani profesi itu gitu. Dan memberi pengalaman yang panjang juga dalam melakukan advokasi kepada masyarakat miskin. Pemirsa, Akil Mokhtar sempat bimbang ketika rekan-rekannya di DPR mendorongnya untuk menjadi hakim konstitusi. Bukan masalah kemampuannya di bidang hukum, tetapi latar belakangnya sebagai anggota DPR yang cenderung bebas berekspresi. Tentunya akan sangat berbeda dengan sikap seorang hakim, apalagi hakim Mahkamah Konstitusi. Akil Mokhtar terpilih menjadi Hakim Konstitusi tahun 2008. Setelah panitia pemilihan di DPR memutuskan seleksi melalui voting, Akil meraih dukungan 32 suara. Keputusan Akil untuk mengikuti seleksi pencalonan hakim karena dorongan yang cukup besar dari teman-temannya di DPR. Ketika itu, batinnya menghadapi dilema. Kala itu ia berpikir dari sisi pendidikan dan kemampuan, ia mungkin mampu memikul beban dan tanggung jawab sebagai hakim. Tetapi di sisi perilaku, karena terbiasa dengan kebiasaan berekspresi, sebagai hakim tentu harus bisa lebih menjaga sikap. Ketika akan ada seleksi calon hakim konstitusi pada tahun 98 ya, dengan situasi saya yang agak kurang menguntungkan seperti itu, ya teman-teman berdiskusi menganjurkan, sudahlah Bung, mungkin sudah waktunya Anda harus di Mahkamah Konstitusi. Saya memikirkan juga kondisi saya. Dalam kondisi yang seperti itu saya memang pilihannya gitu. Nah, pilihan saya tadinya politisi, ya saya punya kemampuan, latar belakang pendidikan. Tapi apa iya nih kira-kira pas nggak saya nih jadi hakim atau enggak, kan kira-kira begitu. Dari perilaku yang urakan, politisi, tiba-tiba saya harus menjadi negarawan yang harus sedemikian rupa, tidak boleh tidak boleh ini dan segala macam. Dalam kebimbangan itu ya biasalah kita harus bertanya kepada Tuhan, ini menentukan pilihan hidup. Setelah itu ya beritahu keluarga gimana kira-kira kalau jadi hakim konstitusi ini peluangnya ada. Masih juga dalam kebimbangan. Sementara saya sudah didesak juga oleh berbagai kalangan untuk mengambil kepastian. Ya istikharah lah. Ya sudah posisinya oke, saya merasa mantap, ya sudah saya lakukan pilihan itu. Setelah berpikir mendalam, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berunding dengan keluarga, akhirnya ia berketetapan hati untuk menjadi hakim konstitusi. Baginya menjadi hakim bukanlah pekerjaan semata, melainkan sebagai sebuah pengabdian. Kalau kita dalam keraguan, kita butuh petunjuk ya, kita istikharah aja. Jabatan itu kan amanah. Kalau kita dalam mengemban amanah itu tetapi tidak mendapat dukungan terutama dari keluarga, tentu kan kita agak terbebani lah. Ini jabatan tidak main-main. Kenapa? Karena bisa mengatasnamakan Tuhan. Putusan yang kita bikin itu tidak bisa dilakukan upaya apapun. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, maka tanggung jawabnya kan pasti kita yang tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nggak ada lagi upaya hukumnya. Final. Begitu kita jatuhkan putusan. Nah itu kan nggak main-main. Kebetulan saat itu saya lagi di Bandung menemani anak-anak. Jadi bapaknya nanyain bagaimana kalau saya menjadi hakim gitu kan. Nah saya jawab, itu kalaupun itu terbaik untuk bapak ya terserah gitu kan. Yang penting anak dan istri istilahnya mendukung langkah yang terbaik. Mahkamah Konstitusi ini kan istilahnya ini lembaga yang baru. Ya saya turut bangga karena tidak semua orang bisa duduk di Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Saya mengenal Pak Akil sudah lama, sejak menjadi anggota DPR. Saya pada saat itu tahun 1999-2004 sama-sama menjadi anggota Komisi 2
sosok Pak Akil sama saat itu ya sama-sama muda lah sama saya masuk DPR dan termasuk anggota DPR yang cukup kritis ya. Dalam memimpin sidang saya kira cukup fair, selalu memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak berperkara, terbuka dan tegas ya, dalam memimpin jalannya persidangan. Walaupun di tengah-tengah jalannya persidangan itu kadang-kadang diisi dengan humor dan guyon yang membuat peserta sidang kadang-kadang tersenyum atau tertawa. Saya kira itu ciri khas yang mungkin dimiliki oleh Pak Akil dalam memimpin sidang. Lama-lama lebih niat. Semua perbuatan itu mesti dengan niat. Kalau niatnya kita baik, karena kita itu bekerja itu dengan niat. Apapun yang kita lakukan itu kita harus menjadi pejuang, Pak. Hidup ini kan berjuang. Mencapai sesuatu itu berjuang dengan perjuangan. Tapi tidak semua pejuang itu pahlawan. Hanya orang-orang tertentu yang pantas disebut pahlawan. Dan mereka mendapat tempat yang terhormat. Apa yang diraih Akil hingga kini tidak terlepas dari filosofi bahwa hidup adalah perjuangan. Baginya semua orang adalah pejuang, dan perjuangan itu tidak pernah berhenti. Akil ingin menjadi pejuang, sebab jika berhasil, kehormatanlah yang akan diperoleh. Latar belakangnya sebagai mantan anggota dewan membuat hakim yang satu ini agak berbeda gayanya bila dibandingkan dengan hakim-hakim konstitusi lainnya. Ceplas-ceplos dan kerap diseringi humor. Itulah ciri khas Hakim Akil Mokhtar dalam memimpin persidangan di Mahkamah Konstitusi. Namun jangan salah, dia juga bisa bersikap tegas terhadap para pihak yang berperkara. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa dalam MK Files pekan depan. Salam Konstitusi.